Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen ke 2021, izinkanlah di sini saya memperkenalkan diri. Saya Ana Baita, salah satu dosen di Prodi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta, ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah pemrograman web. Mata kuliah ini terselenggara di semester genap, dan biasanya ketika semester ganjil, saya mengampu mata kuliah kecerdasan buatan, dan terkadang secara tidak tentu juga mengajar mata kuliah pemrograman web lanjut. Adapun gambaran umum dari mata kuliah pemrograman web ini, mata kuliah ini terselenggara sebanyak 28 kali pertemuan karena bobotnya dalam 4 SKS, di mana nanti kita bagi jadi 14 kali pertemuan untuk sesi teori dan 14 kali pertemuan sesi praktikum. Kemudian nanti ada 2 pertemuan khusus untuk penyelenggaraan ujian, yakni ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester. Nah, setelah mata kuliah ini, nanti diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai konsep dasar web, kemudian konsep dasar internet, World Wide Web, web statis, ataupun juga web dinamis, perbedaannya apa, kemudian mengetahui bahasa markup, dalam hal ini adalah HTML, kemudian mampu juga merancang halaman web secara mandiri ataupun juga nanti berkelompok, tentunya dengan menggunakan beberapa teknologi seperti HTML5, CSS, ataupun juga preprosesor CSS seperti Sass, kemudian menggunakan Node.js, AngularJS, Vue.js, kemudian Ajax, ataupun juga library seperti jQuery. Kemudian perkuliahan ini akan diawali dengan menjelaskan pentingnya memahami pemrograman web, kemudian referensi-referensi apa saja yang bisa digunakan untuk mengikuti perkuliahan ini, kemudian tata caranya, kemudian tugas-tugasnya, aturan main penugasan, kemudian nanti juga aturan presentasi kelompok, dan bagaimana terkait dengan penilaian akhir. Sehingga nanti untuk dasar-dasar pemrograman web yang akan dipelajari mahasiswa adalah mengenai konsep dasar web, arsitektur web, dan perkembangan web. Nah, selain mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep dasar, kemudian konsep internet, merancang, membuat halaman web secara mandiri ataupun berkelompok, maka kemampuan yang diharapkan atau capaian dari pembelajaran ini adalah menguasai pengetahuan tentang pemrograman web, mampu menganalisa dan memodelkan desain pembuatan web. Adapun materi yang akan diberikan selama perkuliahan, yang pertama, di pertemuan pertama biasanya saya akan memberikan kontrak perkuliahan, aturan dasar, aturan main mengikuti perkuliahan, kemudian nanti juga ada standar penilaian, dan sebagainya. Kemudian masuk ke materi konsep dasar pemrograman web, sampai dengan perkembangan-perkembangannya, kemudian masuk ke arsitektur web, kemudian nanti juga akan membahas mengenai HTML dasar, mulai dari perkembangan HTML1 sampai dengan saat ini HTML5, kemudian bahas bahasa style sheet atau CSS, bagaimana mempercantik tampilan web menggunakan CSS, kemudian diperdalam CSS ini mungkin ada beberapa pertemuan untuk membahas CSS karena memang
agak cukup banyak aplikasinya di web. Kemudian kita juga akan membahas mengenai preprosesor dari CSS, yakni biasanya kalau tidak menggunakan less bisa menggunakan Sass. Kemudian library-library dari JavaScript. Jadi kita akan bahas mengenai JavaScript, kemudian diperdalam menggunakan library, kemudian pengembangannya adalah bagaimana kita bisa mengambil resource data dari aplikasi lain menggunakan API, ataupun juga kita synchronize dengan aplikasi lain menggunakan API ini, kemudian bagaimana menampilkannya menggunakan Ajax, dan mengelola semua kebutuhan web menggunakan platform Node.js. Dan biasanya nanti Node.js ini satu paket komplit dengan konsep Vue.js dan Mongo, ataupun juga bisa dikemas dengan beberapa package yang lainnya, sehingga diharapkan semua capaian pembelajaran tadi dapat dipenuhi, dapat tercapai oleh mahasiswa. Kemudian di sistem pembelajaran atau mode perkuliahan sendiri, dengan adanya pandemi, di Amikom mengubah mode perkuliahan menjadi online, di mana nanti ada sesi sinkronus dan asinkronus. Sinkronus ini artinya kita tatap muka secara live, secara langsung, yakni menggunakan platform media conference seperti Zoom ataupun juga Google Meet. Kemudian secara asinkron atau secara tidak langsungnya kita menggunakan LMS dari kampus, yakni namanya adalah LMS Waskita yang digenerate menggunakan platform Moodle. Kemudian ketika nanti biasanya saya sendiri menggunakan backup classroom untuk antisipasi ketika ada mahasiswa yang pindah kelas ataupun mengulang yang belum sinkron dengan Waskita, sehingga saya mewadahi backup data ini di Classroom. Kemudian untuk video micro teaching-nya di-upload di YouTube, ataupun juga biasanya kalau Zoom recording terkadang di-share di Google Drive. Kemudian untuk diskusi, di sini saya menggunakan chat group dan platformnya adalah Telegram. Adapun untuk model presensinya, yakni di Amikom menggunakan aplikasi Amikom One, di mana nanti mahasiswa akan melakukan scanning terhadap QR code yang di-share oleh dosen setiap kali dosen melakukan sesi perkuliahan. Dan nanti langsung sinkron dengan database di Amikom. Platformnya adalah Android. Nanti bagi yang bukan pengguna Android dapat melakukan konfirmasi ke dosen untuk melakukan presensi yang dapat diinputkan oleh dosen. Adapun untuk metode pembelajarannya, yakni menggunakan ceramah. Ceramah ini adalah pemaparan materi, kemudian nanti ada juga sesi diskusi dan tanya jawab, dan ini biasanya lebih hidup ketika sesi praktikum. Dan kalau di sesi kelas teori, biasanya di akhir saya akan mempersilakan mahasiswa untuk melakukan diskusi, atau bagi yang kurang jelas bisa melakukan proses tanya jawab. Kemudian ada presentasi kelompok. Nah, ini biasanya untuk menampilkan proyek apa sih yang udah berhasil dibuat, ya ini nanti bentuknya adalah web dengan ketentuan-ketentuan tertentu, tentunya mengikuti materi-materi yang telah disampaikan. Kemudian kuis. Nah, kuis ini biasanya saya selenggarakan menggunakan Google Form.
atau ketika tidak menggunakan Google Form, biasanya agar bisa sinkron dengan Classroom, bisa juga menggunakan Quizzes. Kemudian berikutnya adalah metode pembelajarannya terkait yakni delivery materi menggunakan video materi, yakni baik itu materi yang dibuat secara mandiri ataupun juga materi yang dihasilkan dari recording meeting Zoom atau meeting Google Meet. Dan ini biasanya di-upload di YouTube ataupun juga di Google Drive. Adapun sistem penilaian dari mata kuliah pemrograman web, ini ada beberapa komponen. Ini yang pertama adalah presentasi tugas atau kelompok. Ini porsinya bobotnya adalah 20%, kemudian UTS-nya bobotnya adalah 35%, UAS-nya bobotnya 35%, dan keaktifan atau partisipasi nanti juga dicampur dengan kehadiran ketika mengikuti perkuliahan, yakni sebesar 10%. Adapun untuk standar penilaiannya, di sini saya mengadopsi standar dari aturan yang sudah ditetapkan dari kampus, yakni untuk A itu harus lebih dari 80, kemudian untuk mendapatkan nilai B, range-nya antara lebih dari 60 sampai dengan 80, untuk C range-nya antara 40 sampai dengan 60, lebih dari 40 sampai dengan 60, kemudian untuk D ini lebih dari 20 sampai dengan 40, kemudian untuk nilai E yakni lebih dari sama dengan 1 atau sampai dengan 20. Nah, di sini untuk dapat lulus dari mata kuliah pemrograman web, mahasiswa harus mendapatkan nilai A, B, ataupun C. Untuk D dan E, mahasiswa dapat mengulang kembali di semester depan atau dikatakan tidak lulus, atau bisa mengikuti proses remedial yang diselenggarakan di akhir sesi semester berjalan. Oke, mungkin itu saja penyampaian atau pemaparan mengenai RPS atau mata kuliah yakni pemrograman web. Berikutnya adalah mengenai perkuliahan yang saya selenggarakan dalam meeting Zoom ataupun juga meeting Google Meet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah pemrograman web. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, ada baiknya kita awali dulu dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saya persilahkan. Oke, berdoa cukup. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Hari ini kita beralih ke topik JavaScript. Jadi kalau kemarin-kemarin sudah kita bahas mengenai HTML, kemudian kita bahas juga mengenai CSS. Nah, saat ini kita akan bahas mengenai JavaScript. Nah, pembahasan kita akan terfokus pada yang pertama mengenai pengertian dari JavaScript itu sendiri, kemudian kemampuan JavaScript, sejarah JavaScript, JavaScript console, kemudian bagaimana sih penggunaan variabel-variabel di dalam JavaScript, kemudian tipe data apa saja yang ada di dalam JavaScript, dan bagaimana cara menulis kode JavaScript. Nah, sebelum kita masuk ke JavaScript, kita overview sebentar. Nah, di sini saya tampilkan popularitas dari bahasa pemrograman versi PyPL GitHub.io. Nah, di sini dia meranking beberapa bahasa pemrograman yang cukup populer. Nah, ini datanya saya ambil Mei 2021 dan di-compare dengan 1 tahun sebelumnya. Di sini ada bahasa pemrograman yang cukup populer. Yang pertama adalah Python. Nah, Python ini memang banyak digunakan ya, apalagi dia support sekali dengan machine learning ataupun deep learning di era
artificial intelligence ini, sehingga popularitas Python ini menjadi cukup populer. Kemudian ada JavaScript. JavaScript kita tahu dia adalah bahasa yang cukup handal, banyak juga dipakai. Ada versi desktop, kemudian ada versi web menggunakan applet, ada versi enterprise, dan dia free, sehingga di sini usernya juga cukup banyak. Nah, kemudian yang menarik di sini JavaScript ini masuk ke dalam urutan yang ketiga, dan ini trennya juga meningkat ya jika dibandingkan tahun lalu. Nah, ini membuktikan bahwa JavaScript ini memang menggunanya ini banyak banget. Yaitu apalagi dengan adanya perkembangan framework, ini membuat dukungan JavaScript ini menjadi kuat. Itu kenapa saat ini kita masih relevan, saya rasa ya, untuk mempelajari JavaScript itu sendiri. Nah, kita masuk ke pengertian JavaScript. Nah, ini ada pengertian dari JavaScript itu sendiri. Yang pertama, dia ini adalah masuk ke dalam bahasa pemrograman yang ringan. Ringan artinya nggak berat ya untuk proses eksekusinya. Dan dia masuk ke dalam jenis bahasa pemrograman yang interpreted, atau bisa juga di sini masuk ke dalam ranah jenis bahasa pemrograman yang just-in-time compile, atau just-in-time kompilasi. Jadi yang bisa ditranslasikan secara langsung. Nanti kita akan bahas secara lebih lanjut apa sih maksudnya bahasa interpreted dan apa bedanya dengan just-in-time compilated. Kemudian berikutnya dia masuk juga ke dalam first class function. Artinya first class function ini adalah si JavaScript ini mendukung pengiriman function sebagai argumen atau parameter ke function lain, sekaligus dapat mereturnnya sebagai nilai dan menugaskannya ke dalam variabel ataupun menyimpannya ke dalam sebuah struktur data. Nah, function-function ini nanti yang akan menjadikan JavaScript ini menjadi bahasa yang powerful. Nah, di sini JavaScript ini juga merupakan salah satu bahasa scripting. Bahasa scripting ini artinya adalah bahasa pemrograman ini biasanya disisipkan ke dalam sebuah aplikasi atau bahasa pemrograman yang lain. Jadi tidak independen seperti itu ya. Nah, dan di sini ada bahasa lain ya selain JavaScript yang dia masuk ke dalam bahasa scripting. Contohnya adalah kalau dulu itu ada Adobe Flash atau Adobe Animate. Nah, di situ ada bahasa scriptingnya, namanya adalah Action Script. Biasanya digunakan untuk menggerakkan objek untuk membuat animasi. Nah, itu contoh bahasa scripting. Kemudian di dalam Microsoft Office ada yang namanya VB Script. Itu contoh bahasa scripting di dalam Microsoft Office. Kemudian, nah kalau untuk di dalam web browser, ini bahasa scriptingnya namanya adalah JavaScript. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah pemrograman web. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, saya persilahkan. Berdoa cukup. Dengan adanya representasi objek di dalam DOM ini memungkinkan JavaScript ini melakukan manipulasi terhadap elemen ataupun juga atribut dari HTML. Bisa itu mengubah, bisa juga dia menambah atau menghapus. Nah, untuk melakukan pengubahan elemen ataupun juga atribut di HTML, di sini kita dapat menggunakan properti ataupun juga metode. Kita coba praktekkan di VS Code. Silakan dibuka kode editornya. Kita buat sebuah halaman indeks seperti biasanya. Kita bikin konten HTML dulu. Oke. Nah, di sini misalkan kita punya beberapa elemen ya. Misalnya kita punya H1, kemudian kita punya P,
Kemudian ini kita beri ID, misalnya ID-nya adalah P1. Kemudian misalnya kita punya P lagi paragraf 2. Nah, untuk menggunakan JavaScript kita bisa menggunakan eksternal ataupun juga internal. Kita pakai eksternal aja ya biar terbiasa. Script src, nama scriptnya adalah bebas di sini. Kalian bisa tulis nama scriptnya apa. Misalnya saya pakai myscript.js. Nah, kalau sudah kita buat filenya, sudah kita hubungkan, kita buat dulu ya filenya karena di sini belum ada. Kita bikin dulu myscript.js-nya. Oke, kalau sudah kita bisa jalankan dulu hasilnya di browser. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau tadi kita nulis ada H1, kemudian ada paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, di sini tujuan kita adalah mau mengganti konten dari paragraf 1. Nah, paragraf 1 punya ID P1, maka di sini bisa kita lakukan menggunakan properti inner HTML dan bisa menggunakan seleksinya menggunakan get element by ID karena dia punya ID. Oke, kita seleksi terlebih dahulu. Kita bikin variabel, misalnya variabelnya adalah P1. Di sini nama variabel bebas ya. Kemudian kita seleksi, berarti kita bisa pakai dokumen kemarin ya, objek. Semua objek selection itu ada di dokumen. Kemudian get element by ID, kemudian nama ID-nya. Nah, di sini nama ID-nya adalah apa tadi, P1. Nah, sehingga kalau kalian lihat di sini, misalkan F12, kita ketikkan P1, nah, maka dia akan dikembalikan si P1. Nah, dia kalau kita sorot, dia ngambil si paragraf 1. Setelah kita seleksi, kita bisa lakukan proses pengubahan menggunakan inner HTML. Berarti di sini tinggal kita tuliskan p1.inner HTML, kemudian value-nya. Value-nya tadi misalnya kita mau ganti. Di sini belajar DOM manipulation. Kemudian kalau kita refresh, kita masuk ke sini. Nah, maka si paragraf 1 ini akan berganti, saya besarkan ya. Biar kelihatan. Oke. Si paragraf 1 akan berganti menjadi belajar DOM manipulation. Nah, rekan-rekan semuanya, di sini di awal dulu saya pernah jelaskan kenapa sih nulis JavaScript ini prefer di bawah. Tujuannya adalah ketika kita sudah belajar DOM seperti ini, tujuan JavaScript untuk mengontrol elemen HTML. Nah, kalau kita letakkan dia di atas, misalnya kita taruh di head nih, di sini kan sebenarnya dia tidak akan error karena memang naruh JavaScript bisa kita letakkan di atas. Nah, kalau kita letakkan seperti ini, maka begitu kita jalankan, maka si paragraf 1 ini tidak akan berjalan atau tidak akan berganti. Nah, di sini kalau kita buka di konsol, dia akan muncul error. Errornya adalah inner property ini nggak bisa di-set karena dia isinya adalah null. Kenapa null? Karena di sini konsep eksekusi dari program atau penerjemahan program itu terurut ya dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Jadi begitu dia sampai di posisi line ke-7, dia akan memanggil JavaScript. Si interpreter ini nyari nih file JavaScript-nya mana? File JavaScript-nya di sini. Kemudian dia masuk ke kode yang baris yang kedua, P1 sama dengan document.getElementById. Nah, dia nyari elemen mana yang memiliki ID P1. Dan di sini belum ada P1 karena begitu line 7 ini belum di-create halaman
konten body-nya ini belum di-create, sehingga dia error, atau variabelnya ini isinya kosong, sehingga nggak berjalan. Sehingga kalau untuk menuliskan JavaScript, di sini preference-nya adalah diutamakan di bagian bawah, jadi sebelum tutup body. Karena agar semua elemen HTML ini selesai di-load terlebih dahulu, baru kita lakukan proses manipulasi si JavaScript ini. Nah, kalau kayak ini, dia akan menjalankan. Jadi, dia ditulis dulu nih sebenarnya paragraf 1. Tetapi sama si JavaScript langsung diubah. Karena proses komputasinya ini berjalan sangat cepat, tidak ada 1 detik, maka begitu kita refresh langsung terganti, kayak gitu. Oke. Itu caranya mengubah, elemen. Jadi kita bisa mengubah konten yang ada di HTML menggunakan inner HTML. Nah, berikutnya, misalkan kita punya ada H1, kemudian di bawahnya ada order list, di dalam order list ada 4 buah list. List yang pertama isinya DOM manipulation, list yang kedua DOM selection, list yang ketiga DOM event, dan list yang keempat isinya adalah DOM. Nah, silakan kalian coba untuk mengganti list yang kedua. Jadi DOM selection-nya diganti nih kontennya, jadi changing element using inner HTML. Nah, di sini aturannya, kalau tadi kita pelajari menggunakan get element by ID untuk proses seleksinya, untuk yang sekarang silahkan kalian coba menggunakan get elements by tag name. Karena di sini memang nggak ada ID-nya. Di sini semuanya hanya tag name saja. Hanya ada H1 dan OL serta LI. Kemudian untuk mengubahnya, silakan gunakan inner HTML. Nah, di sini ketika kita menggunakan get elements by tag name, yang perlu kalian ingat adalah hasilnya dia berupa HTML collection. HTML collection itu artinya output-nya nanti mirip seperti array. Jadi untuk mengakses konten per konten dari masing-masing array ini, kalian harus pakai indexing. Silakan dicoba, dijalankan. Nanti kalau udah berhasil, bisa di-post di Telegram, atau kalau ada kesulitan juga bisa di-post di Telegram biar kita bantu bareng-bareng. Punya Gatot, itu listnya jangan dikasih ID, jadi kayak di soal aja, soal latihan. Jadi listnya polosan, natif, nggak ada ID-nya. Silakan dicoba. Oke, punya Faisal Reza. Sip. Jadi kalau pakai tag name, pakai indeks ya. Kalau kita mau ngubah list yang kedua, berarti indeksnya indeks yang pertama. Oke, punya siapa ini? Nurazmi Aprilia, oke. Tapi kalau kayak gini modelnya dia kayak 2 kali seleksi. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. 2 kali seleksi kayak gini. Tapi bisa dipersingkat dengan langsung manggil indeksnya. Jadi yang dipanggil si listnya aja nggak apa-apa. Ya. Tapi kayak gini juga benar, nggak salah juga. Nah, bagi yang sudah bisa mencoba latihan berikutnya,